pembawa baki, ya pembawa bendera, ya sosok pembawa baki. Kalau kalian tahu namanya, komen di bawah guys ya. Itu dikritik oleh netizen soal jalannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Henry? Semoga Sahabat Henry dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Henry, welcome back to my YouTube channel Henry's Media. Terkaitan dengan pemberitaan yang kemarin sempat viral, salah seorang anggota Paskibraka yang membawa baki di IKN, awalnya adalah seorang Paskibraka yang berasal dari Solo, ya. Kemudian beberapa jam sebelum pelaksanaan upacara bendera itu tiba-tiba diganti. Berikut keterangan, benar nggak sih pemberitaan tersebut? Ternyata benar Sahabat Henry. Ini keterangan dari Paskibraka yang menggantikan Paskibraka yang dari Solo. Check it out. Jadi untuk persiapan secara pribadi, sebenarnya ini kan dadakan juga ya, baru diputuskan pagi langsung menjadi pembawa baki bendera pusaka. Nah ini bagaimana? Ada persiapan khusus nggak tadi? Untuk persiapan khusus, kami para putri-putri Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 itu masing-masing dari kami sudah dilatih terlebih dahulu Kak untuk membawa baki. Jadi kalau misalnya dipilih langsung siap gitu. Ya. Tentunya kan menjadi pertanyaan besar nih, kenapa? Apakah polemik perihal lepas hijab itu masih terus berlangsung? Karena diprotes, kemudian tetap menggunakan hijab, hanya saja yang membawa baki diganti. Dan sepertinya kan tidak hanya di IKN ya, di Istana Negara juga yang membawa baki tidak menggunakan hijab. Begitu juga penurunan bendera gitu ya. Apakah ini dilakukan secara struktur atau bagaimana? Dan kita perhatikan ya, momen-momen yang orang yang hadir pas ada momen upacara maupun penonton di rumah, itu momen-momen saat Paskibraka yang membawa baki itu naik tangga, ya kan, kalau di Istana Kepresidenan, dan juga turun tangga. Karena kan ada momen-momen turun tangga itu ya. Nah, saat di IKN itu tidak ada, ya. Apa karena faktor diganti anggota Paskibraka ini? Karena mungkin saja yang awalnya ditunjuk adalah Paskibraka yang dari Solo kan sudah sering latihan. Khawatirnya kalau pengganti ini istilahnya kan tidak terbiasa, tidak latihan pas saat naikin tangga. Mungkin kalau cuma bawa baki, oke lah, semua bisa dapat bagian. Tapi kalau pas naikin tangga itu kan orang-orang tertentu ya kan yang biasa latihan. Dan saat menjelang berapa jam menjelang hari detik-detik akhir mau mulai upacara itu diganti. Pasti akan kebingungan nanti yang sebagai penggantinya karena nggak terbiasa ya kan naikin tangga. Mungkin itu juga menjadi alasan kenapa pas upacara di IKN itu kan Jokowi yang datang, Presiden Jokowi yang datang ke pembawa baki, jalan turun tangga gitu ya. Dan itu momen itu hilang tampaknya gitu ya. Mungkinkah itu? Ya ini saya bertanya guys ya. Dan selain itu Sahabat Henry, ada momen yang tak terduga pas saat upacara di IKN, yaitu warga sekitar itu di video itu ngamuk-ngamuk komplain karena ingin masuk tapi dilarang gitu loh. Pertama, keluhan kami sebagai Kalimantan Timur, kenapa dibeda-bedakan? Tidak ada undangan, sementara kami asli orang sini. Kami mau terjun langsung melihat kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan ini? Di mana? Mentang-mentang kami awal mulanya ini cuma hutan, tapi dijadikan seolah-olah kami ini terpinggirkan. Kami tidak terima. Kami tidak terima, mentang-mentang kami dulunya ini tidak apa-apanya dibandingkan Jakarta. Kami tidak terima. Kami mau terjun langsung ke sini jauh-jauh, mau merdeka, dijadikan kayak orang hutan. Kami tidak terima. Awal mulanya saya cuma diam-diam, tapi saya tidak terima. Karena ini negara kami ini tercinta, negara kami tercinta, kami tidak terima. Ini bapak saya nih dari tadi kemarin mau ke sini dilarang. Saya tidak terima. Dilarang di sana.
area masuk di sana di proyek. Kami cuma mau lihat Bapak Jokowi dilarang masuk. Kami cuma mau tidak dibeda-bedakan. Kami di sini tidak ada yang berbahaya. Ibu-ibu, bapak-bapak asli orang sini. Kalau mau periksa silakan. Silakan, tidak ada senjata, tidak apa-apa. Tidak apapun, tidak ada apapun selain kami aja bawa diri. Kami mau melihat negara kami tercinta ini. Karena sudah hanya ingin menyaksikan ya kebersamaan kita di sini nih. Baik itu dari luar negeri dari manapun, hanya menyaksikan hari spesialis buat negara Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-79. Tetapi kami dilarang, kami tidak minta kursi untuk duduk. Kenapa warga sekitar ingin menyaksikan upacara tersebut? Kalaupun alasan keamanan kayaknya kan bisa ditertibkan ke warganya, pasti warga akan mengikuti arahan mungkin ke pihak keamanan. Sangat disayangkan sekali mereka yang warga sekitar itu tidak bisa melihat momen-momen sakral ya, dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian sahabat Henris? Warga banyak yang protes. Pas warga tidak boleh masuk, netizen soroti 4 naga dari 9 naga itu duduk tenang di situ, santai. Nah, itu perbedaannya mencolok banget ya kan, antara istilahnya warga dengan orang kaya. Selain warga yang protes, ini juga ada dari Greenpeace Indonesia ya. Greenpeace Indonesia protes dengan membentangkan spanduk Indonesia Not for Sale di jembatan Balerang kalau nggak salah ya. Nggak taunya polisian. Kenapa? Nah, dan yang ini yang menarik nih sama Elis. Ini ada seorang konten kreator di TikTok itu apakah mengkritik atau menanyakan soal pembawa baki ya, pembawa bendera ya, sosok pembawa baki. Kalau kalian tahu namanya apa, komen di bawah guys ya. Itu dikritik oleh netizen soal jalannya, jalan tegap gitu, jalan tegap maju jalan gitu ya. Teman-teman, bukan mengkritik, tapi saya hanya bertanya, apakah langkah tegak maju yang dilakukan oleh pembawa bendera ini apakah benar atau tidak, atau saya hanya salah melihat saja? Kita lihat sama-sama di atas bahwa agak aneh, atau dia yang kayak mana, atau aku yang salah lihat teman-teman? Yuk, tanggapannya diberikan dalam komentar. Itu dijelaskan kalau dia bertanya. Nah, netizen komen di situ, bertanya atau mengkritik. Apakah jalan tegapnya dikritik? Oke, kita perhatikan videonya ya. Dan videonya jalan tegap saat pembawa baki ya, mungkin sudah selesai dari menyerahkan bendera, itu jalan tegap gitu ya. Nah, perhatikan. Oke, dia bertanya apakah memang seperti ini gitu ya, seharusnya jalan tegap itu atau gimana. Oke. Nah, kebetulan saya juga dulu di sekolah dari SMP sampai SMA, setiap 17 Agustusan itu menjadi anggota Paskibra ya. Kalau di daerah-daerah itu kan Paskibra sekarang karena sudah jadi kabupaten, dulu masih kecamatan, masih tingkat kecamatan lah ya. Alhamdulillah saya terpilih setiap tahun menjadi anggota Paskibra ya. Memang langkah tegap majunya sedikit berbeda dengan tahun sekarang, mungkin tahun sebelumnya juga. Perbedaannya yang mencolok adalah kalau dulu kan kalau mengayunkan tangan kanan maka kaki kiri yang melangkah, kiri yang mengayunkan, tangan kanan yang melangkah. Kalau sekarang tampak kayak kalau di slow motion misalnya gerakan lambat, tampak itu kaki kanan dengan tangan kanan berlawanan gitu ya. Gitu ya, kayak gitulah kira-kira. Ini jadi perdebatan juga nih, tapi nggak apa-apa. Ini jadi pengetahuan untuk kita. Pembuat video mungkin tanyakan apakah benar seperti itu atau kah mengkritik. Nah, kita nggak tahu ya kan sahabat Indonesia, apa niat yang membuat videonya ya. Karena mungkin nggak tahu dia menanyakan gitu, mungkin seperti itu. Oke.
kalau saya pribadi memperhatikan ya gerakan kami waktu menjadi anggota Paskibra, langkah tegak majunya tidak seperti itu, sedikit berbeda. Jadi kalau kaki kiri maju, tangan kanan ya kan, nah begini ya, seperti langkah biasa, cuman sedikit lurus begitu, kaki tangan begini ya. Nah kalau ini kan kelihatan kalau di slow motion itu kaki kanan dengan tangan kanan hampir bersamaan, nah, kurang lebih seperti itu. Nah itu sahabat Hendris, mungkin beberapa momen dan video unik dari agenda momentum upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN kemarin. Kalau ada mungkin momen unik lainnya silahkan komen di bawah guys ya. Oke, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.